Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Guru akan menerangkan sedikit kepada kalian yang lalu materi yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, di sini coba kalian lihat. Ini contohnya, ini gambarnya orang lagi ngapain nih? Orang berkompetisi dalam pertandingan voli kan. Nah, ini yang Pak Guru lingkari ini, orang yang lagi Pak Guru lingkari ini, dia sedang berkompetisi untuk memenangkan suatu perlombaan. Lalu kenapa hidup ini membutuhkan sebuah kompetisi? Karena kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai hamba-hambanya, sebagai seorang hamba yang diperintahkan dan diturunkan suatu petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa firman-Nya di dalam surat Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita tentang kompetisi dalam kebaikan, kita harus mengoreksi terlebih dahulu. Apa itu hidup? Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik. Ya, ini hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayangnya banyak orang-orang yang terjebak dalam kompetisi itu. Mereka kadang dikendalikan oleh hawa nafsunya, oleh hawa keinginan yang ada di dalam dirinya, sehingga menyebabkan mereka terbawa suasana yang mencekam. Pak Guru mengatakan bahwa suasana yang mencekam, kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu, contohnya kompetisi mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan atau kedudukan. Nah, ini kan semuanya kan kalau masuk ke dalam hal agama, ini kan sudah disebut kompetisi dalam memperebutkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan atau kedudukan. Ini adalah sebuah fata morgana, indah, tetapi sungguhnya indah menggoda, tapi sungguhnya tidak berarti gitu. Bahkan jarang kompetisi yang diiringi oleh sifat suuzon, terus apalagi sifat berburuk sangka, bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagai pencipta, yang menciptakan kita. Dia selalu suuzon, selalu berburuk sangka kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang lebih merugikan lagi itu adalah rasa iri dan ikut bermain dalam rasa iri dan riya ketika ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Contohnya misalnya sekarang kita perhatikan di bawah ini. Di sini ada contoh yang contoh ini seringlah kita lihat ya, sering kita dengar, sering kita lakukan. Kayak misalnya begini, ada orang-orang yang melakukan pemberian santunan. Nah, ini ada gambarnya di sini. Ini yang Pak Guru tanda ini. Nah, yang ini kan dia orang sedang melakukan santunan.
melakukan santunan ini kan memang benar-benar dia merasa bahwa santunan yang dia berikan ini adalah murni ikhlas, dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan balasan dari manusia-manusia yang lainnya, tapi ikhlas sebagai bentuk peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi terkadang banyak orang-orang yang melakukan suatu kebaikan, memberikan pemberian. Banyak pemberian yang dilakukan itu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pemberian yang dilakukan oleh mereka kadang itu ada unsur kejahatan di dalam hatinya. Contohnya misalnya tadi seperti yang Pak Guru katakan, bahwa ketika dia melakukan suatu kompetisi atau suatu kebaikan, dia sudah memperlihatkan di situ ada rasa iri dan riya. Rasa iri dan riya inilah yang menyebabkan orang-orang yang melakukan suatu kompetisi di dalam suatu kebaikan itu tidak bisa dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang-orang yang beriman, kalau di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini, ya, coba kita perhatikan bunyi suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Wa anzalna ilaikal kitab, kita lihat ayatnya. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Fahkum bainahum bima anzalallah, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, sehingga putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, tadi perbuatan sifat iri, riya hati, dan dengki itu ada tercantum di dalam surat Al-Maidah yang di ayat pertengahan dari ayat pertama ini. Coba kita lihat, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, kepada Nabi Muhammad pada waktu itu, dengan membawa suatu kebenaran yang nyata. Kebenaran ini ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, kayak 4 kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Lalu selanjutnya menjaganya dan
yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkarenakan muat apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita diminta untuk memutuskan suatu perkara itu menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan iri hati, jangan riya, jangan dengki, akan tetapi lakukan dengan ikhlas dan jangan saling mencaci maki, jangan selalu berbuat suudzon atau berburuk sangka. Nah, itulah yang dinamakan kompetisi di dalam suatu kebaikan. Ini yang dinamakan kompetisi dalam suatu kebaikan. Nah, coba kita perhatikan sama-sama dengan seksama. Di sini banyak sekali gambar-gambar kelompok orang yang sedang berdiskusi di sini. Nah, orang yang sedang belajar, orang yang sedang berdiskusi, coba dilihat sama-sama. Ini mereka sedang ada yang, kalau di gambar yang pertama yang pakai baju putih ya, yang ini mereka sedang praktek dalam suatu laboratorium. Yang ini juga sama. Yang ketiga ini juga mereka sedang berkumpul. Nah, yang ini mereka ada di musola. Mereka sedang membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian coba kita sama-sama mengoreksi ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan menurunkan syariat kepadanya untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar berjalan di jalan yang benar dan lurus. Tetapi sebagian dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh seorang utusan itu atau seorang nabi disembunyikan atau diselewengkan. Coba bayangkan, di setiap seorang utusan dihadirkan di muka bumi, ada saja dari setiap umat itu yang membangkang dari apa yang dibawakan oleh seorang utusan itu. Dan dalam surah Al-Maidah ayat 48 seperti yang tadi sudah kita baca tadi, itu di sana membicarakan tentang kedudukan yang sangat tinggi dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebagai penjaga kitab-kitab sesudahnya, dengan menekankan terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu gitu. Al-Quran sepenuhnya ini memelihara keaslian ajaran dan menyempurnakan ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu di dalam kitab-kitab yang telah diajarkan kepada umat mereka, lalu sekarang disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di akhir zaman itu untuk menyempurnakan ya, ajaran-ajaran sesudahnya. Akhir daripada ayat dari surah Al-Maidah ayat 48 itu mengatakan perbedaan syariat tersebut seperti layaknya perbedaan manusia dalam penciptaannya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, semuanya berbeda-beda ya, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, rahmat dan saling mengenal. Rahmatan lil alamin, ingat kata rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh sekalian alam, berarti kepada semuanya, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berkasih sayang tuh. Nah, di dalam ayat terakhir itu mendorong untuk berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia, bukan sebagai ajang untuk diperdebatkan, tapi semua orang yang dengan potensi dan kadar kemampuannya masing-masing, mereka harus berlomba-lomba dengan melaksanakan kebaikan itu karena Allah Subhanahu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melihat dan memantau perbuatan manusia itu
memantau perbuatan manusia dan baginya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi di hadapan Allah itu tidak ada yang bisa disembunyikan, gitu maksudnya. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan terbuka lebar, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan semuanya akan tetap nampak, terlihat gitu. Lalu mengapa kita diperintahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 48 ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Yang pertama itu adalah melakukan kebaikan itu tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan, karena kesempatan hidup sangat terbatas di sini. Juga kesempatan berbuat baik juga belum tentu setiap saat kita bisa lakukan, karena kematian itu bisa datang kapan saja dan tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya itu. Nah, oleh karena itu ketika ada kesempatan untuk melakukan suatu kebaikan, jangan tunda-tunda, lakukan dengan segera. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk berbuat suatu kebajikan hendaknya saling memotivasi dan saling tolong menolong. Kita perlu berkolaborasi dan bekerja sama. Nah, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Tidak sedikit orang yang tadinya baik menjadi rusak karena lingkungannya. Nah, lingkungan yang saling mendukung itulah yang akan menciptakan suatu kebiasaan yang baik, yang konsisten, yang secara istiqomah akan membuat di dalam lingkungan itu mereka mengerjakan suatu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu. Ketiga, sigap dalam melakukan suatu kebaikan itu didukung dengan suatu kesungguhan. Kalau tidak ada kesungguhannya, bagaimana bisa kita melakukan suatu kebaikan itu dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk berkompetisi diperlukan itu suatu kolaborasi. Jadi di sini dibutuhkan suatu kolaborasi di sini. Harus berkolaborasi dengan sesama. Jangan sampai melakukan melakukan suatu kompetisi dalam suatu kebaikan itu saling iri-iri gitu, saling tak suka, saling membenci satu sama lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Oke, sampai di sini penjelasan terkait dengan materi tentang berkompetisi dalam kebaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa dipahami untuk bisa lebih memahami lagi. Videonya bisa diputar ulang lagi, bisa di setel ulang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.